warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La khawla wa la quwwata illa billah, amma ba'da. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, di bulan yang penuh barokah ini, marilah kita tingkatkan ketakwaan dan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan berbagai banyak kegiatan dan beribadah. Semoga apa saja yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dicatat oleh Allah sebagai amal yang diterima di sisinya dan bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap dari kita pasti berkeinginan, bercita-cita ingin masuk surga. Namun banyak dari kita tidak tahu bagaimana caranya. Banyak sekali dari kita mengejar surga yang sangat jauh. Akan tetapi mereka tidak tahu bahwa di sisinya, di sampingnya ada surga yang nyata, yaitu kedua orang tua kita. Sehingga Nabi menyampaikan, siapa saja yang ingin masuk surga lewat jalan tengah, lewat pintu tengah, maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Karena berbuat baik kepada kedua orang tua adalah perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang dalam Al-Quran surat Al-Isra ayat 23 dijelaskan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Dan Tuhanmu telah menetapkan kepada kamu semua untuk menyembah hanya kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Allah menyandingkan beribadah kepada Allah dan berbuat baik kepada kedua orang tua. Ada pesan apa? Karena apabila ibadah kita benar, maka akan tercermin dari akhlak kita, bagaimana sikap kita dan perilaku kita kepada kedua orang tua kita. Maka dapat dipastikan apabila seseorang itu dekat dengan Allah, maka akan semakin baik perilaku dan akhlaknya kepada kedua orang tuanya. Karena cara lain bersyukur kepada Allah adalah dengan berbuat baik dan memuliakan kedua orang tuanya. Karena apa? Karena Allah menjadikan kedua orang tua kita lantaran keberadaan kita ada di dunia ini. Maka jangan sakiti hatinya, apalagi melukai perasaannya. Sebagaimana sahabat Nabi Alqamah, beliau semasa hidupnya rajin beribadah, rajin bersedekah, bahkan rajin berjamaah. Tapi di akhir hayatnya dia tidak dapat mengucapkan kalimat tauhid dan kesulitan dalam menghadapi sakaratul maut, sehingga Nabi memerintahkan untuk membakar jasadnya. Setelah ditelusuri dan dicari tahu ada apa sebenarnya, ternyata semasa hidupnya Alqamah pernah menyinggung perasaan hati ibundanya, sehingga sang bunda merasa sakit hati dan enggan untuk memaafkannya. Namun setelah bunda tahu bahwa Nabi menyuruh memerintah untuk membakar jasad anaknya, maka sang bunda tidak tega, luluh hatinya. Kemudian
beliau mau memaafkan kesalahan anaknya. Dan pada saat itulah Alqamah dapat menghembuskan nafas terakhirnya. Maka hati-hati, janganlah kita melukai perasaan hati kedua orang tua kita. Apabila perbuatan kita buruk terhadap kedua orang tua kita, maka dampak buruk akan menyertai kehidupan kita. Tapi sebaliknya, apabila kita dapat berbuat baik kepada kedua orang tua kita, maka balasan Allah adalah surga. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, sebagaimana cerita ada seorang laki-laki yang bernama Uwais Al-Qarni. Semasa hidupnya ia sudah dikenal dan terkenal oleh penduduk langit, padahal ia masih hidup di bumi. Apa keistimewaannya? Setelah sang ayahanda meninggal dunia, Uwais Al-Qarni hidup bersama seorang ibu yang sudah tua renta, yaitu ibu kandungnya. Suatu saat sang ibu ingin melakukan perjalanan jauh, yaitu menunaikan ibadah haji. Uwais Al-Qarni bukan orang kaya, tidak mampu membeli unta untuk kendaraannya, namun ia tetap mengabulkan permintaan ibundanya menunaikan ibadah haji menuju kota Mekah. Ia rela berjalan kaki beratus mungkin beribu kilometer dengan menggendong ibundanya di punggungnya dari kota Yaman menuju kota Mekah, sampai kaki dan punggungnya berdarah-darah hanya untuk memenuhi keinginan sang bunda untuk menunaikan ibadah haji. Maka karena itulah Allah mengangkat derajatnya sehingga ia terkenal dan dikenal oleh penghuni langit, yaitu malaikat-malaikatnya Allah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sering kali kita mendengar bahwa satu orang tua mampu mengurus banyak anaknya, namun banyak anak belum tentu mau dan mampu mengurus satu orang tua. Di bulan yang penuh berkah ini, semoga kita dapat melembutkan hati menjadi anak-anak yang soleh, yang dapat memuliakan dan berbuat baik kepada kedua orang tua kita. Demikian yang dapat kami sampaikan. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.